Monggo silakan Mbak Miftahur Rahmah presentasikan RPP Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Dr. Andes Supardi dan Prof. Winarno. Ya. Izin share screen ya Pak? Atau kita langsung di-share ya. Di-share ya Pak? Dalam RPP saya mengambil materi Quran Surat Al-Imran ayat 190, ayat 191. Di situ karena satu pertemuan, jadi saya mengambilnya 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit karena ini di SMA. Terus di dalamnya ada KI, KI-nya ada 4, kemudian ada KD dan indikator. Ini saya beri tanda kuning-kuning karena IPK yang dicapai pada pertemuan itu, Pak. Seperti itu. Ya. Ini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Bacakan tidak nih, Pak? Yang tujuan aja, langsung ke tujuan. Iya. Langsung masuk ke tujuan pembelajarannya, saya ambil dari IPK yang akan diambil pada pertemuan itu. Jadi saya ambil di situ melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, hafalan, drill, model pembelajarannya problem based learning, peserta didik diharapkan dapat ini ABCD-nya apa itu? ABCD-nya, audiensnya, peserta didik, behaviornya, bisa menerjemahkan Quran Surat Al-Imran ayat 190, ayat 191, kemudian C-nya itu kondisinya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, hafalan, terus kemudian modelnya pembelajaran problem based learning, terus D-nya degree-nya bisa sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan mahroj, seperti itu. Oke. Masuk ke materi pembelajarannya ada 4 macam. Fakta itu saya mengambilnya dari pengertiannya, jadi dari apa yang sudah ada. Kemudian konsepnya mengambil dari dalil-dalil. Di sini mengambilnya Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian prosedurnya saya mengambilnya dari tajwid-tajwidnya, kemudian makna-maknanya. Metakognitifnya nanti lebih kepada mengaitkan, jadi anak sudah berpikir kritis di sini. Terkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang-orang yang berakal. Metode yang saya gunakan saintifik dan TPACK, kemudian model pembelajarannya problem based learning, metodenya tanya jawab, diskusi, dan hafalan. Medianya video pembelajaran, jadi saya membuat video pembelajaran yang di dalamnya nanti ada asbabun nuzul, ada juga nanti ayatnya, terus ada nanti pengertiannya, artinya, terus nanti juga ada satu video yang di situ menggambarkan tentang teori Big Bang. Oke, terus ke langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama pendahuluannya seperti biasa ada salam, doa, kemudian menanyakan presensi, mengecek kehadiran siswa, terus biasanya mengkondisikan kelas seperti apa dulu, kemudian nanti memberikan motivasi atau ice breaking, tapi biasanya anak saya minta untuk kita membaca Al-Quran bareng-bareng dulu, Pak. Biasanya kalau sudah membaca Al-Quran bareng-bareng dulu, anak biasanya lebih terkondisikan. Terus berikutnya nanti mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang sekarang, persepsi, kemudian nanti memberi acuannya nanti ada menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran. Kemudian masuk ke membagi kelompok, kegiatannya inti, nanti setelah berkelompok, anak-anak nanti diberikan LKPD, sama nanti ditampilkan video yang sudah saya buat, kemudian setelah itu anak ada beberapa menit untuk metode drill-nya ya Pak. Jadi di sini berlatih membaca berulang-ulang. Biasanya nanti kalau bersama teman-temannya itu bisa saling mengoreksi. Terus setelah itu nanti setelah membaca bareng-bareng berkelompok itu nanti juga mengerjakan LKPD bersama-sama. Setelahnya nanti 1 jam terakhir biasanya untuk presentasi. Untuk presentasi, setelah presentasi biasanya nanti guru memberikan penguatan atau guru biasanya mempersilahkan anak-anak yang lain yang belum presentasi, misal nanti bertanya, saling tanya jawab, saling memberikan penguatan. Kemudian setelahnya membuat kesimpulan bersama-sama, nanti masuk di kegiatan penutup,
kegiatan penutup itu nanti biasanya ada refleksi. Guru juga menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian nanti refleksinya itu biasanya pembelajaran hari ini bagaimana, terus nanti pengennya di pertemuan berikutnya seperti apa, seperti itu. Kemudian sampai ke pertemuan memberikan tindak lanjut dan penugasan sampai kepada berdoa dan salam. Oke, terima kasih. Biar tetap share screen nanti biar didalami oleh Prof. Winarno. Monggo Prof. Winarno. Oke. Terima kasih Bu Miftahur Rohmah. Yeah. Coba Anda membuat RPP itu Anda menggunakan teori belajar siapa? Teori belajarnya karena ini problem based learning, saya menganggap anak-anak itu sudah punya kemampuan sebelumnya, jadi biasanya saya menggunakan konstruktivisme atau konstruktivistik ya Pak. Konstruktivisme di mana anak-anak nanti membangun ilmu-ilmu yang sudah dimiliki dari anak tersebut. Kalau sudah tahu kan behavioristik. Kalau sudah tahu, berarti kan dia punya kemampuan awal. Gimana? Behavioristik apa konstruktivisme? Kalau saya kira kalau behavioristik itu nanti lebih kepada anak-anak diberikan reward dan punishment, Pak. Seperti itu. Enggak juga. Oke, coba apa diperlihatkan mana cara Anda mengkonstruktivismenya itu gimana? Di mana itu? Konstruktivismenya nanti masuk kepada langkah-langkah anak-anak mengerjakan LKPD secara berkelompok di situ. Jadi nanti anak-anak saling memberikan masukan dari apa yang sudah dimiliki, ilmu yang sudah dimiliki. Terus ketika membaca berulang-ulang bersama-sama itu juga saling mengoreksi. Jadi nanti biasanya anak yang sudah pintar dalam tajwid dan mahrojnya nanti bisa membenarkan teman-teman yang masih kesulitan dalam membaca. Seperti itu. Oke, tadi Anda sudah menyampaikan ABCD-nya ya. Nah, sekarang yang TPACK-nya sebelah mana? TPACK-nya saya menampilkan video. Terus sebenarnya saya biasanya itu nanti pakai Kahoot atau Quizzes, Pak, tetapi di sini belum saya tampilkan. Biasanya nah, nanti mana videonya di makanya ya. Iya. Ini yang makanya video. Videonya mana itu kan tidak ada video. Oh, videonya. Ya. Berarti ini di share screen, Pak. Coba di share screen atau bagaimana? Ya. Di RPP-nya nggak usah ada. di RPP-nya di RPP ini itu dimunculkan di kegiatan ini TPACK video gitu. Oh, okay. Mana kegiatan intinya? Di kegiatan inti peserta didik mencermati tayangan ilustrasi yang ada pada video yang disajikan oleh guru. Di situ. Gitu. Okay. Nah, kemudian untuk yang apa? Ini yang penilaian HOT-nya seperti apa? Soal HOT-nya mana? Soal HOT-nya ada di lampirannya. Coba ke bawah. Oke. Bentar ya, Pak. Ini saya mengambil kisi-kisi yang level 3 ya, Pak. Yang level 3 menganalisis potongan ayat yang mencerminkan narasi. Jadi nanti biasanya ada stimulusnya atau narasinya terlebih dahulu. Terus nanti anak diminta untuk mengidentifikasi. Nomor 6 itu misal seperti itu, Pak. Badu disukai temannya karena ia ramah dan santun dalam bergaul. Beda halnya dengan Roy. Terus itu nanti menggambarkan cerminan ayat yang mana. Jadi kan anak harus memahami dulu makna dari ayat, potongan ayat tersebut. Oke, kalau penilaian sikapnya mana? Penilaian sikapnya, coba penilaian ditampilkan. Sikap. Jadi sebentar ya, Pak. Ada enggak penilaian sikap yang Anda buat di situ? Penilaian sikap ini, Pak. Penilaian diri. Oke, kalau yang observasi. Oke. Itu ini tentang apa ini? Berpikir kritis. Enggak, tadi ayat berapa?
Di Ali Imran itu tentang Al apa? Imran 90 ayat sampai 91, 91. tentang berpikir kritis. Anak diminta untuk berpikir kritis. Berpikir kritis. Oh. Isinya tentang apa itu? Saya mengambilnya ini sikap spiritual nanti sendiri, sosial sendiri seperti itu, Pak. Kalau Bisa observasi, nanti penilaian diri, terus penilaian dari teman kalau sejabat. penilaian keterampilan mana? Penilaian keterampilannya? Keterampilan nanti lebih kepada hafalan dan presentasi. Presentasi. Oh, Iya, iya. presentasi keterampilan anak dalam menyajikan. Oh ya, ya, monggo diteruskan Pak Dr. Supardi. Ya, terima Pak, kasih, terima kasih. Prof. Win. Terima kasih, Prof. Win. Untuk yang bahan membaca Al-Quran sudah disiapkan, Mbak Miftahur Rahmah? Sudah, Pak. Ya, silakan coba saya dibacakan soal nomor 1. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Oke, baris kedua, kaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu Kaf. fi Yang bukan, yang itu. Sebelumnya, yang setelah bawahnya alif lam mim itu. Oh iya. Kaf ha ya ain shad. Oke, silakan ke soal nomor 2. Nomor 2, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, Mas Riha bacaan apa, Mbak? Bacaan imalah. Oke, imalah. Ya, gitu ya. Nanti yang gharib-gharib, bacaan gharib-gharib ini dipelajari, dikuasai ya. Di YouTube juga sudah banyak itu. Oke, kemudian untuk ujian tulisnya silahkan setelah ini Anda tuliskan surah An-Nasr An-Nasr yang idza jaa itu ya, dituliskan. Saya beri waktu 3 menit, sudah di-send ke WA saya. Jadi ujian untuk saudari Miftahur Rahmah telah selesai. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.